Jadi ceritanya Wak ya, pada suatu hari Ayu sama keluarga ini kan lagi berkumpul di lantai 2 nih. Termasuk si Bagas, anaknya Ayu. Nah sebenarnya Bagas ini anaknya aktif kali Nadia, bahkan susah diam. Tapi di momen itu Wak, ketika si Bagas ini menatap kamar ibunya Ayu yang memang ada di lantai 2, Bagas ini tiba-tiba nge-freeze. Dia nggak bisa bergerak sama sekali. Melihat sikap Bagas yang mendadak aneh, dengan panik Ayu manggil, Bagas, Bagas, kenapa kok nak? Bagas, lihat apa? Anak itu diam kayak gini ya. Dan anehnya Bagas tetap nggak ngerespon ucapan mamanya Wak. Dia tetap terus terdiam seperti patung. Nah terus mamanya Ayu bilang, ada yang nggak beres sama anak ini, udahlah cepat bawa turun Bagas, katanya. Nah di lantai bawah mereka pun langsung membacakan surat-surat pendek kepada Bagas. Tapi sayangnya hal itu tidak berpengaruh apa-apa. Nadia tetap nge-freeze anak aku. Dan tepat malam harinya kondisi Bagas semakin parah lagi, dimana pada saat itu Bagas mendadak terkena demam tinggi. Dan yang anehnya lagi Wak, malam tuh nggak cuma si Bagas aja yang kena demam tinggi tuh, seluruh keluarga aku Nadia mendadak jatuh sakit semuanya. Aku, suamiku, mamaku, adekku, iparku sakit sadonyo. Betul-betul demam tinggi, ikutan demam tinggi kami. Nah kejadian janggal itu pun membuat mereka semakin yakin kalau pasti ada yang gak beres sama rumah ini ya kan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meruqyah rumah itu. Gercep mereka ini mantap. Nah singkat cerita, datanglah ini seorang ustadz yang memang bersedia membantu mereka untuk meruqyah rumah itu. Nah pada saat itu Pak Ruqyah ini meminta Pak ustadz ini meminta izin untuk naik ke lantai 2 karena mau sholat dan juga berkomunikasi dengan mereka-mereka atau dengan hantu-hantu yang ada di lantai 2 tuh. Ayu pun ngizinin bapak itu kan, pergilah Pak, naik ke atas. Sementara Ayu sama keluarganya memilih untuk menunggu Pak Ustadz di lantai bawah. Pak Ustadz sendirian tuh naik ke atas. Nah tapi Wak, ditunggu punya tunggu, Pak Ustadz tadi tuh belum selesai nih. Lama kali bapak nih ngapain di atas. Barulah setelah lebih dari 1 jam Pak Ustadz akhirnya turun kan ke bawah untuk mengobrol dengan mereka semua, dengan Ayu sekeluarga. Di obrolan inilah Wak, Pak Ustadz pun menyampaikan sesuatu yang membuat Ayu dan keluarganya makin tercengang lagi, yaitu cerita tentang kisah mistis yang menyelimuti rumah mereka. Di situ Pak Ustadz bilang, Wak, rumah yang kalian tempati ini udah lama kosong, bahkan sudah terlalu lama kosong. Hal itulah yang membuat banyak sekali makhluk halus tinggal di sini. Nah, dari penglihatan saya, di zaman dulu lokasi ini, rumah ini adalah hutan belantara. Dan di dalam dunia mereka, lokasi berdirinya rumah ini merupakan tempat pemandian. Nah, bagian kamar di lantai atas itu sebenarnya adalah air terjunnya mereka, Wak. Dan mereka sering mandi di lembah yang tepat berada di bawah air terjun itu. Dan selain itu juga, ini masih kata Pak Ustadz ya, selain itu juga orang-orang yang dulunya menempati rumah ini juga banyak tuh yang membawa barang-barang mistis dari asal daerah mereka. Itulah kenapa ada banyak kali makhluk yang akhirnya ikut tinggal juga di sini. Tadi saya udah minta sama mereka supaya nggak mengganggu kalian lagi. Semoga setelah ini semuanya aman kembali ya. Itulah kata Pak Ustadz, Wak.